Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan coba belajar bagaimana menggunakan Bootstrap ya secara offline karena Bootstrap ini bisa online juga. Oke, nah pertama kalian akses ke websitenya getbootstrap.com. Nah ini ya, dilihat linknya. Kemudian ke ke menu bar doc-nya sini. Kemudian ke download. Nah, sini ya. Karena kita akan mendownload source-nya, simpan di komputer kita, gitu ya. Jadi nanti kita punya akses penuh nih ke folder CS dan JS-nya. JS itu JavaScript ya. Nah, kita download, ya, kita download, kemudian kita simpan di komputer. Simpan di mana tempat apa yang mau kita gunakan ya. Nah, kalau di apa saya sudah mendownloadnya ya. Nah ini kemudian saya mengekstraknya. Nah ini hasilnya, dan di dalamnya tuh ada dua folder yaitu CSS dan JS. Nah, kemudian apakah ini sudah bisa digunakan? Bisa, tapi kalau untuk responsif ini harus ditambah beberapa file, yaitu dua file. File yang pertama adalah file jQuery-nya. Jadi kita buat nih jQuery.js ini satu. Kemudian kita buat lagi popper.js. Nah gini. Oke, popper.js. Nah, kemudian kita buka di Visual Studio Code. Nah ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Ya karena belum kita isi. Oke, nah sekarang kita akan isi. Nah untuk isinya ini tadi jQuery ya. jQuery kalian bisa kunjungi alamat ini atau di Google aja cari jQuery.js, kemudian cari yang production di situ, klik yang production ya, atau ginilah saya kasih tahu ya, jQuery.js. Nah ini kemudian ke sini nih jQuery ya, kemudian pilih yang ini, yang download compressed production jQuery 3.6.0 ya. Nah ini pilih yang ini, kemudian nanti muncullah halaman yang ini. Nah terus gimana, kemudian kita select all aja, tekan tombol Ctrl A ya. Kemudian kita copy atau Ctrl C. Nah, pindahkanlah ke file yang kosong tadi, yang belum kita isi tadi. Oke, kita pindahkan di sini, kita paste. Nah, ini kan tampilnya ke sini nih ya. Ini kalau di Visual Code, kalau misalnya kita mau wrap ya gini, toggle wrap word wrap. Jadi dia nanti codingannya ke bawah semua. Nah, gini. Kemudian kita save. Oke, untuk jQuery.js selesai. Kemudian untuk popper ya. Nah, untuk popper akses yang alamat web yang ini ya. Silakan kalian catat aja deh. Kemudian Ctrl A, kemudian Ctrl C. Oke, copy. Kemudian kita masukkan ke sini file yang popper.js. Tuh, ini masih kosong. Kemudian kita Ctrl V aja. Gini ya. Seperti biasa view-nya supaya dia tampil ke bawah. Kemudian kita save. Ya, oke. Close. Nah, kalau sudah begini, ini lengkap ya, siap digunakan gitu. Nah, kemudian oke, sebenarnya saya udah nyiapin ya di GitHub saya nih. Kalau kalian mau mau download yang sudah siap, termasuk ada starter template-nya. Nah, yang ini ya, index .html. Ini masih ada contohnya aja nih, masih ada contohnya. Ini kita hapus aja. Sebetulnya kita butuhnya apa namanya?
starternya aja gitu ya. Nah, ini udah ada filenya. Nah, cukup ini ya gitu. Oke, kayak gitu ya. Kalian bisa download di GitHub. Oke. Habis ini kita buat starter template-nya ya. Kalau tadi itu yang di GitHub itu udah lengkap, udah tinggal pakai doang. Nah, sekarang kita buat starter template-nya, yaitu yang index HTML-nya misalnya gitu ya. Index.html yang gini. Kita buka lagi di Visual Studio Code. Oke, gini. Oke, sekarang kita buat HTML-nya ya. Oke, nah ini gampang banget. Ya, terus kita buat link untuk CSS-nya. Nah ini pilih yang ini, link CSS-nya. Nah, file CSS-nya kita simpan di mana gitu ya. Nah, tadi kan kalau saya simpannya di ini ya, CSS dan JS. Nah, berarti di folder CSS, kemudian ini bootstrap .css gitu. Oke, jadi cara nulisnya gini. CSS ini foldernya, kemudian slash nama filenya. Bootstrap. Nah, ini udah dia langsung ngebaca ya. Maka gunakan Visual, saya sarankan sih gunakan Visual Studio Code gitu ya. Ini bagus ya. Gitu. Nah, kemudian apakah ini udah selesai? Belum. Kita panggil scriptnya. Nah, kita tinggal ketik aja scr, kemudian muncul, kita pilih script yang .2 src. SCR. Nah, ini ya src. Nah, ini gimana file tadi jQuery-nya. Kita lihat lagi file jQuery-nya kita simpan di mana tadi, di folder JS ya. Kemudian jQuery.cs. Nah, kayak gitu ya. Di folder JS garis miring, dia langsung tuh nunjukin tuh jQuery.cs. Kemudian kita lagi ulangi JS slash kemudian popper. Nah, kemudian satu lagi scr. Nah, ini ya. Kemudian JS slash kita pilih yang bootstrap. Nah, ini starter template-nya gitu. Ini selesai. Terus kita save ya. Nah, ini udah bisa kita pakai nih. Gitu. Ya. Udah bisa kita pakai. Berarti kita udah punya file yang lengkap. Nah, ini kita pakai. Nah, gimana cara pakainya? Nanti di video selanjutnya. Saya kasih ini aja ya, gimana cara pakainya. Misalnya kan kita mau bikin sebuah layout, atau misalnya yang gampang komponen aja deh. Komponen misalnya navbar. Nah, ini navbar ini. Nah, kita tinggal copy ini, kemudian kita masukkan ke dalam file starter tadi ya. Nah, yang index HTML kita tinggal copy ke situ, dan tampilannya nanti akan sama seperti ini. Nah, tapi di video kali ini saya tidak akan membahas itu. Yang saya bahas ya cuman tadi ya, kita download kemudian kita lengkapi dengan jQuery.cs dan popper.cs sehingga bisa digunakan untuk membuat halaman web yang cantik ya gitu. Halaman web yang responsif. Nah, responsif tuh gini, misalnya kita kecilin, nah dia ada burger button-nya di sini. Kita klik di sini. Nah,
seperti ini. Tapi kalau kita besarkan, dia akan tampil lebih lengkap di sini. Ya, ini kepotong nih, gitu. Nah, CSS ini jadi mempermudah kita membuat halaman web yang cantik ya, yang bagus. Kalau kita cuma pakai HTML aja, itu kan apa namanya, kaku lah ya, kaku gitu. Nah, jadi gitu aja dari mulai download, kemudian kita lengkapi dengan jQuery.js, kemudian popper.js, dan kemudian terakhir kita membuat template bootstrap-nya. Nah, kalau yang mau yang sudah jadinya itu ada di sini ya, di GitHub saya nih. Cari aja GitHub Bootstrap Offline. Nama usernya Rekper. Ini ya. Nah, ini. Oke. Oke, sampai di situ semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bingung silahkan ditanyakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.